Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cici Mipitasari. Oke teman-teman semuanya, di konten kali ini kita bakal bahas sejarahnya saudara kita, yaitu bangsa Turki. Nah, kita bahas asal mula mereka, bangsa Turki tersebut, dan persatuan mereka dengan dunia Islaman. Bangsa Turki atau negara Turki yang kita kenal dengan negara Republik saat ini ya, yang didirikan pertama kali oleh Kemal Atatürk gitu. Dulunya itu bukan bentuk negara republik teman-teman, namun sebuah khilafah Utsmani yang sangat luar biasa, sangat kuat, sangat perkasa, namun lemah karena banyaknya pengkhianatan, banyaknya ketidakpahaman dan meremehkan bahasa Arab, berpahaman nasionalisme dan sebagainya. Banyak sekali faktor keruntuhan kekhilafahan. Namun ketika kekhilafahan itu berdiri, banyak sekali wilayah-wilayah yang berhasil dibebaskan gitu. Seperti yang terkenal itu Konstantinopel ya teman-teman. Sehingga sekarang Masjid Hagia Sophia itu bisa difungsikan gitu sebagai masjid ya, ketika Muhammad Al-Fatih itu melakukannya, yang sebelumnya itu merupakan gereja teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nih pada judul kita, asal usul bangsa Turki ya teman-teman. Jadi kalau Turki yang sekarang itu kan di dekat benua Eropa dan benua Asia. Dulu bangsa Turki itu bukan dari sana teman-teman, namun berasal dari wilayah Turkistan. Turkistan itu dekat dengan wilayah Cina Utara gitu, Cina Utara, dan berada di daratan tinggi Mongolia teman-teman. Nah, ini di sebelah timurnya. Lalu di sebelah baratnya itu ada Laut Kazvin namanya. Di sebelah baratnya, di sebelah utara itu ada lembah Siberia, dan di sebelah selatan itu ada benua Hindia dan Persia. Pada abad ke-6 mereka melakukan migrasi besar-besaran gitu, karena ada serangan dari tentara Mongolia yang dipimpin oleh Panglima Genghis Khan gitu. Mereka menyerang wilayah Asia Kecil dan wilayah Irak ya teman-teman. Nah, di Asia Kecil lah mereka, Turkistan itu ada, dan mereka melakukan migrasi akan serangan tersebut, dan mereka mencari tempat yang aman, yang nyaman gitu. Ditambah lagi mereka membutuhkan padang rumput yang luas untuk gembalaan mereka. Jadi orang-orang Turki dulu mereka suka bergembala, namun mereka sangat hebat sekali berperang ya teman-teman. Mereka sangat pandai dalam besi gitu, dan sehingga mereka menjadi para tentaranya Allah ketika mereka sudah memasuki Islam teman-teman. Nah, ketika mereka melakukan migrasi, mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang dinamakan dengan Sulaiman Shah. Jadi Sulaiman Shah itu melakukan migrasi pada tahun 617 Masehi, atau tepatnya 1220 Hijriah teman-teman. Bermigrasi ke wilayah Anatolia dan singgah dulu, kemudian tinggal yang sebelumnya mereka tinggal di wilayah Ankara di Kurdistan. Mereka meninggalkan wilayah Kurdistan itu karena di Kurdistan itu banyak sekali serangan, ancaman gitu. Lalu di Kurdistan itu padang rumputnya itu sudah mulai sedikit, dan makanan-makanan mereka juga sudah sedikit sekali, sehingga mereka susah untuk mendapatkan makanan. Jadi mengharuskan mereka untuk melakukan migrasi, karena orang-orang Turki pada masa itu belum memiliki tanah, dan mereka hidup secara nomaden ya teman-teman. Nah, kemudian mereka berpindah, mereka melakukan migrasi. Nah, ketika mereka melakukan migrasi, anaknya pemimpinnya, anaknya dari Sulaiman Shah ya, itu Ertugrul. Jadi beliau melihat nih perang antara Kesultanan Saljuk dengan orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani ya.
Nah, ketika itu tergerak hatinya untuk membantu, dan dia pun membantu saudaranya gitu. Nah, ketika dia membantu, maka orang-orang Saljuk ketika itu yang sudah mulai lemah, maka dia mulai kuat lagi gitu oleh kekuatannya oleh orang-orang Turki tadi. Maka pemimpin orang Saljuk itu mereka memberikan hadiah berupa tanah kepada orang-orang Turki, teman-teman. Jadi hadiahnya itu diberikan di dekat perbatasan tepi baratnya di Anatolia, dan ini berdekatan dengan wilayah orang Romawi, teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang pro dan kontra ketika mereka mau bermigrasi. Karena kenapa sih harus dekat orang-orang Romawi yang merupakan musuhnya orang-orang Islam ya, musuhnya orang-orang Saljuk maupun bangsa Turki, teman-teman. Nah, kita flashback ke belakang gitu, persentuhan mereka dengan dunia Islam pada abad ke-6, tepatnya 642 Hijriah, itu pemimpin kita, Khalifah Umar bin Khattab, beliau pada masa itu merealisasikan dakwah dan jihad sebagai politik luar negeri negara gitu. Realisasi ini berupa penaklukan wilayah-wilayah gitu. Nah, termasuk wilayah yang akan ditaklukkan nantinya adalah wilayah Bab, yang dimana wilayah Bab ini adalah wilayah yang dimana orang Turki itu tinggal, teman-teman. Nah, komandan kaum muslimin pada masa itu yang bernama Abdurrahman bin Rabi'ah. Jadi pemimpin Turki itu meminta kepada Abdurrahman bin Rabi'ah untuk mereka melakukan perjanjian damai agar tidak ada perperangan antara orang Turki dengan Islam itu sendiri, teman-teman. Jadi pemimpin Turki itu mengatakan akan kesiapannya untuk membantu khalifah, membantu negara Islam, membantu daulah untuk memerangi orang-orang Armenia, teman-teman. Nah, kemudian kabar baik ini dikabarkan oleh komandan Abdurrahman bin Rabi'ah tadi kepada Surakah. Kemudian Surakah pun ingin ditemui oleh pemimpinnya orang Turki tadi. Namun karena tidak ada kesempatan dan tidak bertemu, maka kabar itu pun dikirimkan oleh Surakah kepada Umar bin Khattab, teman-teman. Dan di sini khalifah kita itu menyetujui untuk perjanjian damai antara orang Turki, bangsa Turki dengan khalifah. Maka lama setelah itu tidak ada peperangan gitu antara Muslim gitu, antara Khalifah Umar dengan orang-orang Turki, teman-teman. Nah, kemudian setelah runtuhnya Persia yang menjadi hambatan untuk interaksi Islam yang besar pada masa itu, interaksi tersebarnya Islam. Jadi ketika Persia sudah runtuh, maka terbukalah ruang gerak bagi orang Turki, dan interaksi dengan Muslim itu semakin besar dan semakin banyak orang-orang Turki masuk ke Islam, dan mereka banyak yang menjadi tentara di kekhilafahannya, teman-teman. Kemudian kita lanjut pada masa Utsman bin Affan gitu. Di kala itu Utsman bin Affan pergi ke negeri Tibristan untuk menaklukkannya gitu, teman-teman. Nah, kemudian kaum muslimin menyeberangi sungai Jaihun, teman-teman. Dan pada tahun 331 Hijriah mereka berhenti di Turkistan, tempat orang-orang Turki tadi, dan masuklah sejumlah besar orang Turki ke dalam Islam dan menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi tentara-tentara Islam nantinya, teman-teman. Kemudian pada masa kekhilafan Abbasiyah gitu, banyak orang-orang Turki masuk Islam dan semakin banyak dan membludak sekali. Kemudian orang-orang Turki diberikan kepercayaan karena kehebatan mereka dan kecerdasan mereka dalam strategi perang. Mereka diberikan posisi menjadi aparatur negara ibaratnya gitu, menjadi para panglima gitu. Diberikan kepercayaan ini oleh seorang khalifah bernama Al-Mu'tasim Billah gitu. Jadi Al-Mu'tasim Billah sangat menghargai dan menghormati orang-orang Turki, teman-teman. Sehingga banyak juga orang-orang Turki pada masa kekhilafan Abbasiyah itu menjadi para tentara dan panglimanya, teman-teman.
Oke teman-teman, itu adalah sejarah singkatnya asal-usul bangsa Turki. Dari mereka berasal dari Turkistan hingga mereka bersentuhan dengan Islam gitu teman-teman. Sehingga orang-orang Turki yang dulunya hebat berperang, untuk memperebutkan wilayah, untuk mendapatkan wilayah. Nah sekarang orang Turki berperang di jalan Allah teman-teman. Nah Masya Allah sekali teman-teman. Jadi mungkin sekian saja pembahasan kita dulu. Nah kalau untuk sejarah pendirian Khilafah Utsmaniyah mungkin kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman, seperti pembahasan tentang Osman B atau Osman Ghazi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau, silahkan komentar di bawah, kita akan bahas sampai ke kehancurannya kekhilafahan Utsmani teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami, dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.